Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Kawan-kawan sekalian, kali ini saya akan mengajak kawan-kawan sekalian, khususnya untuk guru-guru honorer, untuk mempelajari tentang tes bakat skolastik guru untuk persiapan tes P3K tahun 2021. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Rekan-rekan sekalian, langsung saja kita bahas tentang tes bakat skolastik untuk guru ya, untuk persiapan tes P3K tahun 2021. Langsung saja kita bahas contoh soal yang pertama, yaitu kemampuan verbal ya. Ini ada persamaan kata atau sinonim ya. Biasanya paling banyak di kemampuan verbal itu adalah baik di tes CPNS ataupun tes UTBK untuk calon mahasiswa, itu banyak di sinonim dan antonim ya rekan-rekan sekalian. Ini adalah salah satu soal sinonim ya, ini sama dengan ya, berarti dia sinonim. Bebatuan titik 2 geologi sama dengan benih titik 2 apa? Oke, jadi kita tahu bahwa geologi adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat dan bahan-bahan pembentuk bumi ya. Berarti salah satu komponen dari ilmu yang pelajari bahan-bahan dan sifat-sifat pembentuk bumi itu adalah bebatuan. Jadi bebatuan ini adalah salah satu komponen dari ilmu geologi. Jadi benih ini adalah komponen dari ilmu apa? Ya, seperti itu. Atom tidak mungkin ya. Ilmu pengetahuan tidak mungkin. Ilmu pengetahuannya apa tak jelas ya. Kalau di sini kan geologi jelas ya ilmu pengetahuannya. Hortikultura yaitu ilmu yang mempelajari tentang budidaya tanaman ya. Oke, berarti inilah yang jawaban yang cocok ya. Kalau biologi itu ilmu yang pelajari seluk-beluk makhluk hidup ya, tidak fokus pada benih ya. Kalau hortikultura ini khusus yang mempelajari tentang tanaman ya. Rekan-rekan sekalian, seperti itu. Jadi jawabannya adalah hortikultura, C. Rekan-rekan sekalian, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini adalah salah satu contoh soal tes bakat skolastik ya, yaitu kemampuan numerik ya rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian, soal seperti ini sering muncul di tes bakat skolastik ya rekan-rekan sekalian ya. Nilai rata-rata ujian seleksi P3K dari 39 guru adalah 45. Jika nilai Pak Aman, seorang guru lainnya, dimasukkan atau digabungkan dengan kelompok tersebut, maka nilai rata-ratanya yang ke-40 guru menjadi 46. Ini berarti nilai ujian P3K Pak Aman adalah apakah A47, B51, D85, dan D90. Oke, rekan-rekan sekalian, ini adalah contoh soal rata-rata gabungan ya. Ini kita tahu bahwa ada dua kelompok ya rekan-rekan sekalian ya, yaitu kelompok 39 guru dan satu orang guru sebagai tambahan untuk digabungkan kelompok tersebut. Jadi caranya seperti ini. Kita buat rata-rata gabungan ya. Rata-rata kelompok 1 kali jumlah kelompok 1 ditambah rata-rata kelompok 2 kali jumlah kelompok 2 dibagi jumlah total jumlah kelompok 1 tambah jumlah kelompok 2 ya. Rata-rata gabungan ini yang setelah digabungkan ya. Jadi nilai rata-rata di sini ya rekan-rekan bisa lihat di sini, nilai rata-rata ke-40 guru menjadi 46. Jadi 39 guru ditambah nilai Pak Aman tadi rata-rata 46. Berarti ini yang gabungan. Rekan-rekan letak di bawah gabungan ini. Ya, kelompok satunya ini adalah 39 guru.
nilai rata-ratanya 45. Jadi rekan-rekan buat di sini 45. X1 nilai rata-ratanya, N1 jumlahnya ya 39. Ditambah X2 ini adalah kelompok yang satu orang tadi, yaitu Pak Aman ini ya. Berarti X2 inilah yang dicari ya, nilai dari Pak Aman. Berarti kita buat saja X2 di sini. N2 adalah jumlah kelompok 2, yaitu satu orang, yaitu Pak Aman tadi ya. Oke, per N1 ini jumlah kelompok 1 39, jumlah kelompok 2 1. Ya rekan-rekan sekalian. Oke, kita ralat di sini S gabungannya 46 ya rekan-rekan sekalian, bukan 40 di sini ya. Ini 46 ya. Oke. Kita buat di sini 46, kemudian kita kalikan nih 45 kali 39 ya rekan-rekan sekalian. Ini kalikan 45 simpan 4, ini kalikan 36 ditambah 4, jadi 40 ya. 40, ini 15, tulis 5 simpan 1, ini 12 tambah 1 13. Jadi hasilnya 1755 tambah X2 dikali 1 ya X2 per 40 dari 39 tambah 1. Ini rekan-rekan kali silangkan 46 kali 40 ya rekan-rekan sekalian. 46 kali 40 ya, cukup 46 kali 4 saja, nanti 0 ditambahkan menyusul ya. 4 kali 6 24, 4 tulis 2, 4 kali 4 16 tambah 2 18 tambah 0 ini 1 ya. Jadi 1840 sama dengan 1755 ditambah X2. Ini pindah ruaskan rekan-rekan sekalian ke sini jadi kurang. Jadi 1840 dikurang 1755, itulah nilai dari Pak Aman tadi ya. Kita kurangkan ya rekan-rekan sekalian. 1840 dikurang 1755, kurangkan ini 0 tak bisa, pinjam 1 dari sini jadi 10. 10 kurang 55, ini dipinjam 1 tinggal 3. 3 dikurang 5 tidak bisa ya rekan-rekan sekalian. Kita pinjam 1 dari sini ya. Oke. Ini kan 3 tadi ya. Setelah dipinjam 1 sini. Ini dipinjam 1 jadi 7. Ya ini jadi 13. 13 kurang 5 hasilnya 8. Ini 7 kurang 7 0. 1 kurang 1 0. Jadi hasilnya adalah 85. Jadi nilai ujian P3K Pak Aman adalah 85. Seperti itu rekan-rekan sekalian, jawabannya C. Rekan-rekan sekalian, seringkali soal tes bakat skolastik ini berbentuk soal cerita yang kita harus menganalisis ya rekan-rekan sekalian. Oke, ini ada satu soal ya, soal yang ketiga. Seorang pengusaha bakso ingin memasang iklan sebanyak 3 baris untuk menjual baksonya. Untuk hari pertama ia harus membayar 2.500 per baris. Untuk 5 hari berikutnya ia harus membayar 1.500 per baris. Dan untuk hari-hari berikutnya ia harus membayar 1.000 rupiah per baris. Jika ia membayar 60.000, berapa hari iklan itu terpasang? Jadi pedagang ini membayar ujungnya ya, akhirnya dia membayar 60.000. Kita diminta berapa hari dia membayar. Oke rekan-rekan sekalian, kita lihat di hari pertama terlebih dahulu ya, dia membayar 2.500 per baris. Sedangkan pengusaha baksonya punya 3 baris ya. Oke. Jadi untuk hari pertama ya, hari pertama dia membayar 2.500 kalikan 3 ya, karena 3 baris ya. Jadi dapat 25 kali 3 ini kan 75, jadi 7.500 rupiah. Ini hari pertama. Untuk 5 hari berikutnya ia harus bayar 1.500, berarti hari kedua sampai ke-6 ya. Hari pertama, hari kedua sampai ke-6 ini kan 5 hari berikutnya. Ia harus membayar 1.500 dikali 3, karena ini kan per baris juga ini ya, kali 3 ya, dikali 5 karena 5 hari ya. 15 kali 3 kali 5 ya, kita kalikan ya rekan-rekan sekalian. 15 kali 3 45 kalikan 5, 25 simpan 2 22 ya, 22.500 rupiah ya.
Jadi untuk hari kedua sampai ke-6 dia membayar Rp22.500. Kemudian hari berikutnya 1.000 per baris ya. Hari berikutnya 1.000 per baris. Jadi misal hari ke-7 itu dia harus membayar 1.000 kali 3. Jadi 3.000 ya. Oke. Untuk per harinya 3.000. Jadi kita kalikan berapa nanti ini ya. Kita jumlahkan dulu yang harus dibayarnya pada hari pertama sampai ke-6 ini ya. 22.500 ditambah 7.500 ya rekan-rekan sekalian. 22.500 tambah 7.500 dapatnya adalah 30.000 ya rekan-rekan sekalian. Sedangkan ia membayar 60.000 ya. Jadi kalau kita kurangkan ya biaya iklannya pada hari 1 sampai 6, maka 60.000 dikurang 30.000 berarti ada 30.000 lagi. Inilah untuk iklan hari seterusnya. 30.000 ini berapa hari? Kita cari dulu. Ya, harus kita bagi 3.000 karena perharinya 3.000 yaitu 1.000 per baris tadi ya. Jadi 30.000 ya kita bagi ya 30.000 kita bagi 3.000 ya. Oke, coret 30 bagi 3 dapatnya 10. Jadi ada 10 hari berikutnya yang ia bayar dengan sisa 30.000 tadi. Jadi berapa hari iklan ini terpasang? Yaitu 6 hari yang pertama ini. Ya ini 6 hari ditambah 10 hari yang ini. Jadi iklan yang terpasang 6 hari tambah 10 hari sama dengan 16 hari. Jadi iklannya terpasang 16 hari. Jawabannya C rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian, seringkali soal-soal tes bakat skolastik itu adalah dalam bentuk deret angka dan deret huruf ya. Oke rekan-rekan sekalian, kita lihat contoh soal yang keempat. Ya ini ada 5, 25, 32, 45, 59, dan 65. Kalau kita cari selisihnya yang berurutan ini tidak akan sama. Ini selisihnya adalah 20. Sedangkan yang ini selisihnya adalah 7. Ya, tak akan sama. Jadi kita coba kalau berurutan itu tidak menghasilkan bilangan yang sama. Ini kalau dikali juga tak sama ya. Ini kali 5 dapat 25. Ya, sedangkan 25 ke 32 ini kalinya tidak sampai 2 ya, berkoma ya. Oke, jadi kita coba selang-seling ya rekan-rekan. Selang-seling itu maksudnya seperti ini ya. Ini 32, 45, 59, 65 dan seterusnya. Kita selang-seling, yang ini ke sini, ini ke sini ya. Suku pertama ke yang ketiga, suku kedua ke yang keempat ya. Oke, jadi ini nanti ke sini. Yang ini ke sini. Yang ini nanti ke berapa jawabannya ya. Oke, kita coba apakah polanya sama. Kalau polanya sama berarti seperti itu cara mencarinya. Kita lihat 25 ke 32 ini harus bertambah 27. Ya, 27 tambah 5 itu 32. 25 ke 45 ini bertambah 20. Ya, 32 ke 59 ini bertambah 27 juga. 45 ke 65 bertambah 20. Jadi dari sini kita lihat rekan-rekan polanya sudah sama. Yang di atas itu bertambah 20, yang bawah bertambah 27. Jadi 59 ini harus kita tambah 27 ya, mendapatkan hasilnya 9 tambah 7 16, tulis 6 simpan 1. 1 tambah 5 tambah 6 hasilnya adalah 8. Jadi hasilnya 86. Jadi pola yang berikutnya adalah 86. Jawabannya B. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian, bagi rekan-rekan sekalian yang ingin melihat variasi soal-soal deret angka yang lain, rekan-rekan bisa lihat tuh di pojok kanan atas ya. Itu adalah video kami yang terdahulu tentang deret angka. Rekan-rekan bisa klik saja di situ untuk mendapatkan videonya. Rekan-rekan sekalian, kita lanjut ke soal yang kelima, yaitu tentang deret huruf. Ya, ini sering muncul dalam tes bakat skolastik ya.
baik untuk tes masuk perguruan tinggi ataupun masuk kerja ataupun untuk tes CPNS atau P3K. Ini A, B, C, D, F, E, D. Ini kan yang berurutkan A, B, C, D. Ya. Oke. Kalau kita lihat A, B, C, D. Ini D, E, F. Membalik ke sini. A, B, C, D, D, E, F. Terus ini kan 4 berurut. Berarti ini harus 4 berurut. Ya. G, H, I, J. Ya. G, H, I, J. Ya, jadi jawabannya I, J. Jawabannya B. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi seperti itulah ya deret huruf ya rekan-rekan sekalian. Bagi rekan-rekan sekalian ingin melihat variasi soal-soal deret huruf ya untuk tes bakat skolastik ini, rekan-rekan bisa lihat di pojok kanan atas ya. Silakan klik saja untuk mendapatkan videonya, yaitu tentang deret huruf untuk tes CPNS atau tes UTBK ya. Oke rekan-rekan sekalian, seperti itu. Oke rekan-rekan sekalian, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu rekan-rekan sekalian dalam mempersiapkan diri untuk tes bakat skolastik untuk persiapan tes P3K tahun 2021. Semoga sukses. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.